Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang siapa sebenarnya Kibutsuji Muzan dalam Kimetsu no Yaiba. Selain pendiri 12 iblis bulan atas ataupun bawah, masih banyak misteri lainnya gitu tentang Kibutsuji Muzan. Apa aja rahasianya? Langsung aja kita simak. Ini dia videonya. Kibutsuji Muzan adalah iblis pertama yang mendekati sempurna dan antagonis utama dalam Kimetsu no Yaiba. Dia adalah orang yang menghabisi keluarga Kamado atau Tanjiro dan telah mengubah Nezuko menjadi iblis, guys. Dia terlihat masih muda, padahal usianya ini udah ratusan tahun. Bola matanya merah pekat dan bisa mengubah penampilannya untuk bersembunyi dari para pemburu iblis, bahkan Hashira. Hal mengejutkan lainnya, dia bisa membaur seperti manusia dan ingin hidup selamanya. Kelemahannya ini adalah sinar matahari yang berarti dia hanya akan bereaksi pada malam hari hingga matahari terbit. Saat pertemuannya dengan iblis bulan atas nomor 6, dia menyamar sebagai seorang perempuan yang elegan hingga mereka satu pun tidak ada yang menyadarinya. Pokoknya, Kibutsuji Muzan ini bisa menghilangkan keberadaannya dan menyamar sesuai dengan yang dia inginkan. Kibutsuji Muzan ini berhati dingin dan selalu kejam pada siapapun yang menentangnya, karena dia ini selalu mencari kesempurnaan bagi dirinya. Dia tidak suka diperintah oleh orang-orang di bawahnya dan tidak menganggap serius lawan-lawannya. Hanya saja pada saat Tanjiro menghadapinya ini, si Muzan ini sedikit ketakutan dan ingin menghabisinya saat itu juga. Kibutsuji Muzan pun telah terbukti licik dan arogan. Contohnya, dia ini bisa punya keluarga padahal dia ini iblis gitu. Selain itu, dia bisa menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dengan cepat. Dia mampu menghasut para iblis dengan kekuasaan dan kemewahan, padahal Kibutsuji Muzan hanyalah orang egois dengan memperdulikan dirinya sendiri. Kita juga sudah mengetahui di beberapa episode kemarin di animenya, Kibutsuji Muzan membuat mereka tidak bisa menyebutkan namanya atau rahasia tentangnya dan dihabisi dengan cara yang cepat pula. Masa lalunya, dia telah menderita penyakit sehingga harusnya berakhir pada umur 20 tahun. Dokter yang merawat Muzan memberinya obat yang bernama Blue Spider Lily. Karena marah, dia menghabisi dokternya. Dia menyadari ketika obatnya bekerja dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang besar. Tetapi, kekurangannya ini dia tidak dapat berjalan di bawah sinar matahari terik. Dia sudah mencari ke pelosok negeri tanaman yang bernama Blue Spider Lily dan emang gak ada dan belum menemukannya. Karena itulah, Muzan membuat banyak iblis dengan tujuan salah satu dari mereka bisa berjalan di bawah sinar matahari sehingga langsung gitu ya ngambil sebagai penelitian atau sampel. Akhirnya, setelah menghabisi keluarga Kamado, dia ini menemukan secercah harapan bahwa Nezuko bisa berjalan di bawah sinar matahari. Terbukti pada chapter pas melawan Hatengu atau dijuluki juga iblis bulan atas nomor 4, matahari pun mulai terbit dan Tanjiro sudah menyerah. Meskipun dia berhasil mengalahkan Hatengu pada saat itu, tapi Nezuko kan iblis, jadi dia ini nggak bisa bertahan dari sinar matahari. Namun, hal itu berubah. Ternyata, Nezuko tidak hangus dan tetap hidup. Itu membuat penantian Kibutsuji Muzan ini terwujud gitu ya selama beratus-ratus tahun dan segera menyerang ke markas pemburu iblis untuk mengubah dirinya menjadi makhluk yang benar-benar sempurna atau bisa dibilang bertahan di atas sinar matahari. Terungkap juga sekitar 400 tahun di masa lalu, Muzan hampir dihabisi oleh Yorichi Sugikuni yang merupakan pengguna nafas matahari, namun dia ini berhasil kabur dan tetap bertahan hidup. Sejak saat itulah dia lebih berhati-hati dalam melakukan pergerakannya, khususnya para pembasmi iblis dan Oyakata sama. Bagaimana dengan kemampuan yang dimiliki Kibutsuji Muzan? Mari kita bahas di video ini, guys. Tetap stay tune ya. Pertama, regenerasi. Muzan memiliki kekuatan regenerasi tercepat dan paling kuat dari iblis yang kita lihat sejauh ini. Dia mampu secara instan mengembalikan tubuhnya dalam ledakan Kagaya Ubuyashiki. Tidak hanya itu saja, kepalanya yang telah dihabisi oleh Gyomei bisa balik lagi dan gue cukup terkejut juga ya.
Padahal sejauh ini kita tahu bahwa iblis bisa dikalahkan dengan memenggal kepalanya atau terkena sinar matahari, tapi tidak dengan Muzan ya. Dua, sensorik luar biasa. Muzan dapat merasakan kehadiran iblis atau manusia secara instan tentunya. 3. Penyerapan. Dapat menyerap apapun seperti benda ataupun makhluk hidup. Pada saat Art sekarang, dia telah menyerap Tamayo ke dalam dirinya dan menetralisir racun yang ada di dalam tubuhnya. Muzan dapat menyesuaikan diri dari bunga wisteria bahkan logam pedang pemburu iblis. Sehingga walaupun sudah ditebas, nih orang tetap hidup dan tetap bertahan ya. 4. Mengubah bentuk tubuh. Muzan dapat mengubah bentuk tubuhnya sesuai dengan yang dia inginkan. Meskipun dia tidak bisa mengelak dari Tanjiro dari baunya, perubahan bentuknya dapat menjadikan dia seorang wanita, ibu-ibu, anak-anak, laki-laki, pokoknya jadi seseorang yang tidak dikenal guys. 5. Kekuatan luar biasa. Sebagai iblis pertama, Muzan memiliki peningkatan kekuatan, refleks, bahkan dapat membedakan dengan cepat mana manusia kuat dan mana manusia lemah. Wajar saja karena umurnya ini sudah ratusan tahun. Muzan dapat memanfaatkan iblis yang lain untuk menjadi lebih kuat dan meningkatkan kemampuan mereka. Tapi itu pun kalau iblisnya kuat dan emang bisa bertahan ya dari jurus iblisnya. 6. Telepati. Muzan memiliki kemampuan untuk membaca pikiran iblis dari anak-anak buahnya. Sudah diketahui juga di episode 26 kemarin bahwa Muzan bisa membaca semua pikiran iblis bulan bawah guys. Dia juga bisa mengirim pesan dan berkomunikasi dengan para bawahannya dari jarak yang tak terhingga. Ini amazing banget gitu ya, jaraknya ribuan kilometer juga masih bisa komunikasi gitu ya. 7. Noroi atau kutukan. Kibutsuji Muzan memiliki kemampuan untuk mengutuk iblis yang dia ciptakan. Jadi apabila ada yang mengatakan tentang rahasia dirinya, maka iblis itu akan dihabisi seketika. Tapi ada beberapa hal yang berbeda dari Tamayo serta Kamado Nezuko. Mungkin saja kemampuannya masih belum terlalu sempurna guys, sehingga Kamado Nezuko ataupun Tamayo ini bisa lari dari pengaruhnya. Terakhir atau nomor 8, Kekijutsu. Muzan dapat membuat tubuhnya menjadi duri berduri yang cukup menyulitkan dan langsung ngejar targetnya dalam sekejap. Jumlah durinya ini nggak diketahui karena emang banyak banget. Bahkan dengan 9 orang terkuat pilar pun tidak dapat menghabisinya dengan sekejap ya. Sekian bahasan video kali ini tentang siapa sebenarnya Kibutsuji Muzan dalam Kimetsu no Yaiba. Kalau kalian ada masukan atau saran untuk video selanjutnya tentang Kimetsu no Yaiba atau video anime yang lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang karena anime bukan kartun. Goodbye guys.